Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar 7B? Sehat? Ada yang tidak masuk hari ini? Berapa orang? Satu. Siapa? Ayesa. Oh iya, dia kemarin izin ke Bapak, katanya dia harus persiapan buat ikut lomba. Kita doakan semoga lombanya sukses, pulang bawa prestasi. Baik, kita seperti biasa akan mulai pembelajaran ini, diawali dengan doa sebelum belajar. Silahkan Ryan untuk memimpin doa. Oke teman-teman, sebelum kita belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Amin. Demikian doanya, semoga hari ini belajarnya mudah dipahami dan bisa dilaksanakan untuk memperbaiki kualitas sholat kita. Setuju? Setuju. Baik, sekarang Pak Jamal pengen cari tahu kalian masih ingat atau tidak pertemuan yang lalu bahas apa? Ada yang masih ingat? Bahas apa? Sholat berjamaah, bagian apanya? Dalilnya, ayat Al-Qur'annya. Kemudian yang kedua tentang hikmah sholat. Mudah-mudahan masih ingat tuh poin-poinnya, ya. Keutamanya juga sesuai dengan hadis Rasul yang kemarin kita bahas, bahwa sholat berjamaah itu derajatnya lebih tinggi daripada sholat sendiri. Berapa derajat? 27 derajat. Maka sangat disayangkan kalau kita sholatnya cuma sendirian. Harus berjamaah biar pahalanya cepat banyak. Pertemuan kali ini kita bahas bagian apa? Seperti Pak Jamal kasih tahu di minggu sebelumnya tentang praktek sholat berjamaah. Ya, tujuannya pertama, kalian nanti seperti biasa akan mengamati video. Dari video tersebut kalian harus bisa menguraikan tata cara sholat berjamaah dengan baik dan benar. Bapak yakin udah biasa kan sholat berjamaah? Tapi apakah sholat berjamaah kalian selama ini sudah baik? Nah, itu yang akan kita bahas kali ini, ya. Kemudian nanti juga seperti biasa ada diskusi kecil di grup atau di kelompok. Kemudian kalian bisa mengidentifikasi atau mempraktekkan tata cara sholat berjamaah serta menuliskan kesan dan kendalanya apa. Ya, kesannya apa dan kendalanya apa sih? Mungkin kalian nemui ketika sholat berjamaah itu teman kalian lagi bercanda. Ada yang kayak gitu masih? Nah, itu kebiasaan buruk yang harus ditinggalkan. Baik. Jadi Pak Jamal nggak bosan-bosan mengingatkan bahwa kita harus sholat berjamaah dengan rutin. Kenapa? Karena sesuai dengan hadis Rasul, pahalanya lebih banyak. Kita juga bisa ketemu dengan orang banyak, salaman, silaturahmi. Siapa tahu nanti kita butuh bantuan kan? Kalau kita nggak kenal, mereka sungkan buat bantu. Tapi kalau kita sudah akrab, sering ketemu jamaah di masjid, insya Allah mereka akan bantu kita dengan ikhlas. Nah, coba ada yang tahu nggak di sini? Apa saja hal-hal yang dilakukan sebelum sholat jamaah? Wudu. Selain wudu apa lagi? Kalau wudu di sholat munfarid juga wudu kan? Ini di sholat berjamaah. Biasanya ada apa? Iqomah, betul, ya. Siapa nih? Faza ya? Faza, bagus. Selain iqomah apa lagi? Apa? Takbir apa nih? Jaki. Yang betul takbir. Apalagi selain iqomah? Niatnya beda. Harus ada niat menjadi Imam dan makmum. Betul. Ada apa lagi? Kalau yang kedua nih, setelah sholat berjamaah biasanya ada tradisi apa tuh? Salaman atau berdoa. Salaman, baca Doa. gitu kan? Iya. Nah, itu nanti insya Allah yang akan kita bahas. Nah, sekarang kita masuk ke sesi pertama, yaitu literasi. Literasi yang pertama ini kalian diminta untuk mengamati gambar di depan ini. Ada yang tahu ini gambar orang lagi ngapain? Azan.
Kalimatnya bisa dibaca apa? Hai alas. Artinya apa? Marilah menunaikan. Bahasa Inggrisnya? Let us perform the sholat. Nah, ini ajakan. Ada yang tahu azan itu fungsinya buat apa? Memanggil orang untuk. Selain itu apa lagi? Memberitahu apa? Waktu sholat sudah tiba. Maka selaku muslim hendaknya kita mengistirahatkan semua kegiatan kita kalau adzan sudah berkumandang di masjid-masjid sekitar kita. Masuk ke gambar selanjutnya. Nah, ini ada gambar apa? Orang sedang sholat. Sendirian apa berjamaah? Berjamaah. Ini sholatnya sebelum, sedang apa sudah? Sudah kayaknya ya. Nah, pertanyaannya, apa yang mereka lakukan setelah sholat berjamaah? Berdoa. Apalagi doanya berjamaah juga. Pak Jamal ajak kamu semua untuk menonton tayangan video. Berikut ada video tuntunan dan cara sholat berjamaah. Bisa nanti kamu jadikan patokan untuk berjamaah di rumah. Memulai sholat berjamaah, imam hendaknya menarikkan makmum agar merapatkan barisannya. Tuh, diatur dulu barisannya. Sholat di antara makmum. Barisan terbilang rapat jika lengan makmum saling dempet satu sama lain. Perhatikan, terutama yang laki-laki nih. Sholat seperti takbir. Baik, dari video tadi kamu bisa menangkap beberapa pelajaran. Yang pertama, dalam sholat berjamaah itu niatnya sama nggak dengan sholat sendirian? Beda. Sebagai makmum harus ada niat menjadi makmum. Kemudian gerakan makmum boleh nggak sama atau mendahului imam? Tidak boleh ya. Afdalnya, utamanya adalah imam sempurna melakukan gerakan baru makmum gerak. Itu ya. Oke, itu ada pertanyaan dari video tadi? 2 minggu sebelumnya Pak Jamal sudah uraikan syarat sah sholat dan syarat sah sholat berjamaah. Di antaranya syarat sah sholat itu pertama harus suci dari najis dan hadas besar maupun hadas kecil. Kalau syarat sah sholat berjamaah di antaranya ada siapa? Ada imamnya. Ada siapa lagi? Ada makmumnya. Betul. Nah, kemudian yang kedua harus ada yang mengumandangkan azan. Tadi itu ya, di gambar awal sudah kita bahas. Kemudian setelah azan biasanya sambil nunggu jamaah yang lain datang ngapain tuh? Ada yang bersolawat, ada juga yang sholat sunnah, apa namanya? Qobliyah. Seperti biasa, kita akan bagi lagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Kelompok 1 bisa dilihat ya. Amina dan kelompoknya tolong dikerjakan. Ini LKPD pertemuan kali ini ya. Silakan. Nih. Ayo. Baik, perhatikan LKPD-nya tiap kelompok. Di sini judulnya tentang praktek sholat berjamaah. Kemudian di sini ada nama kelompoknya, di sini ada instruksinya, dan seperti minggu lalu yang sudah Pak Jamal instruksikan, kalian diminta untuk membuat video sholat berjamaah secara kelompok. Sudah dibuat? Sudah. Cakep. Nah, sekarang tinggal diisi yang paling bagian bawah ini. Apa isinya? Di sini ada kesan dan kendala apa yang kalian hadapi untuk membuat video tadi. Ya. Nanti di video ini tulis saja linknya. Udah diupload ke YouTube? Nah, tinggal ditulis linknya di sini, di copy paste saja. Sekarang silahkan dikerjakan. Baik, kalian sudah berdiskusi secara kelompok mengenai sholat berjamaah dan Pak Jamal minta menuliskan kesan dan juga kendalanya apa. Sekarang kita akan dengarkan presentasi dari teman kamu di kelompok kedua.
yang akan disampaikan oleh Naila. Kasih tepuk tangan buat Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Saya akan menjawab kesan dan kendala praktik sholat berjamaah bersama kelompok saya. Anggota kelompok saya adalah Isyabella, Raya, Salsa, dan Ryan. Kesan saya saat beribadah bersama kelompok saya adalah seru karena bisa beribadah bersama dengan teman-teman sekelompok dan bisa mempererat silaturahmi. Kendalanya, teman-teman di kelompok saya suka bercanda sehingga susah untuk mengatur barisan sholatnya. Ada pertanyaan? Saya, bagaimana cara menanggapi teman yang sedang bercanda ketika kita sedang sholat berjamaah? Jika kita sedang bersolat, kita tetap fokus pada sholat kita. Kelompok 2, kasih plus buat kelompok 2 dan tadi kita sudah melalui pembelajaran hari ini. Sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Wah, kita simpulkan bersama. Tata cara sholat berjamaah ada tiga bagian utama. Yang pertama apa? Sebelum, pada saat, dan sesudahnya. Di antaranya yang sebelum sholat apa aja? Ada adzan, kemudian iqamah, kemudian mengatur barisan. Kalau saat sholatnya, imam membaca takbiratul ihram dengan keras. Kemudian apa lagi? Imam membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek dengan keras. Di sholat apa aja? Maghrib, Isya, dan subuh. Ya. Kemudian yang sesudahnya ada apa aja? Berzikir, membaca doa, dan bersalam-salaman. Bagaimana? Simpel tapi bisa dipahami ya? Baik, sudah kita praktekkan mungkin sehari-hari. Tinggal tadi yang di video itu bisa kalian pakai untuk menyempurnakan yang selama ini masih belum tepat. Oke, kita lanjut sekarang. Masih ingat ya? Tadi sebelum sholat ada apa aja? Adzan. Apalagi? Iqamah. Apalagi? Harus barisan. Yang kedua, imam harus membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek dengan suara apa? Kencang atau keras pada saat sholat apa aja? Maghrib, Isya, dan rokaatnya rokaat keberapa? 1 dan 2. Kemudian pada saat selesai sholat berjamaah kita juga dianjurkan untuk apa? Baca zikir dan habis itu bersalam-salaman. Intinya Pak Jamal terus mengajak kita semua untuk memperbaiki sholatnya. Dan sholatlah dengan berjamaah karena keutamaannya luar biasa banyak. Ya, seperti dijelaskan di awal-awal itu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, karena bab ini sudah selesai, kita akan masuk ke bab selanjutnya. Ada yang tahu tentang apa? Bab selanjutnya tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang jumlahnya ada berapa yang wajib kita tahu? 10. Nah, siapa saja yang 10 itu? Apa saja tugas-tugasnya? Makanya nantikan pertemuan agama Islam berikutnya. Gitu ya. Nah, kita sudahi pertemuan kali ini dengan sama-sama membaca doa penutup majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Demikian pertemuan terakhir kita di bab ini. Mudah-mudahan selalu diingat pesan-pesannya tadi, motivasi-motivasinya supaya sholatnya lebih berkualitas lagi. Demikian dari Pak Jamal, mohon maaf kalau banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.